kalian nih, ini contohnya saya buat apa ini? Misalnya jika produsen prosesor komputer ingin melihat cara kerja prosesor dari pabrikan lain, mereka akan membeli prosesor tersebut dan membongkarnya untuk membuat prosesor mereka sendiri yang serupa atau lebih baik dari pesaingnya. Jadi, setelah mengumpulkan ide mengenai produk baru, perusahaan kemudian melakukan studi kelayakan produk, oke? Nah, jadi pertama kita dapatkan ide dulu. Tadi untuk mendapatkan ide ada berapa cara yang bisa dilakukan? Ada berapa cara tadi yang kita baru bahas untuk mendapatkan ide? Apa tadi? Apa tadi? Ayo, kalian udah buat contoh. Tadi yang itu Indomie mie instan. Masih lupa atau masih ingat? Kalau kayak gini nanti saya kasih benchmarking. Ada satu lagi belum kalian sebut. Benchmarking, reverse engineering, satu lagi apa yo? Yang contoh Indomie tadi. Bukan contoh mie instan. Nanti saya kasih PR kalian banyak-banyak ya. Peta perseptual. Ya, perseptual map. Jangan lupa lah, kan kalau kita udah buat contoh, saya sengaja buat contohnya itu dari sekitar kita, biar kalian ingat, itu ternyata lupa juga. Oke, nah selanjutnya setelah kita mengumpulkan ide, perlu melakukan studi kelayakan produk. Nah setelah kita udah cari-cari ide dan segalanya, layak nggak produk ini untuk diproduksi gitu. Kalian ada nanti mata kuliah untuk ini, studi kelayakan produk, studi kelayakan bisnis ya. Nah, di sini melakukan analisis pasar, ekonomi, teknik dan strategi, serta spesifikasi kinerja. Jadi ini lebih mencakup lebih luas, layak nggak produk ini untuk diproduksi gitu, layak nggak produk ini untuk dijual setelah kalian dapat ide. Nah, untuk proses desain dan pengembangan produk itu ada 6 tahap. Ini saya nggak bisa copy kemarin karena dia 2 halaman saling terpotong di halaman 24. Coba yuk sama-sama lihat di halaman 24. Tabel 21. Buka dulu modulnya, halaman 24, tabel 21. Kalian pakai modul edisi 3 kan? Oke. Halaman 24, tabel 21. Jadi, ada 6 tahap proses desain dan pengembangan produk. Tahap pertama itu ada tahap apa di situ tuh? Lalu ada apa? Pengembangan konsep, desain pada level sistem, desain lengkap, pengujian, dan produksi awal. Oke? Jadi untuk proses desain dan pengembangan produk ini ada 6 tahap. Nah, untuk fase awal itu ini masih apa ya? Dari 0 ya, fase 0 ini dia ini lebih ke melakukan penelitian dan pengembangan teknologi. Di sini untuk perencanaannya. Lalu masuk tahap kedua ini pengembangan konsep. Ini lebih kayak mengidentifikasi permintaan pasar serta pengembangan dan evaluasi konsep produk. Lalu tahap ketiga pada desain dan level sistem ini mulailah disusun dari produk hingga komponennya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk produknya, menyusun produknya. Lalu masuk ke tahap 4, udah masuk ke desain lengkap ya. Nah, di tahap 4 ini perincian desain yang merupakan tahap desain lengkap hingga proses produksinya. Lalu masuk ke tahap yang kelima. Tahap kelima ini sudah mulai masuk ke pengujian. Tadi kan udah lengkap, lalu diuji. Kalau misalkan masih ada
belum layak uji, masih ada error atau kesalahan atau belum mencapai maksimal, bisa lakukan perbaikan. Lalu terakhir, tahap ke-6 ini mulailah produksi awal ketika sudah lulus uji. Gitu. Jadi ada 6 tahap proses desain dan pengembangan produk. Jadi kalau di perusahaan itu yang untuk tahap 5 ini, apa nama ininya, departemennya, yang fokus untuk pengujian dan perbaikan. Mereka ada ini lebih tanggung jawab dari R&D. Sama untuk quality assurance. Jadi mereka memang benar-benar ngecek pada saat itu kualitinya gimana. Kalau memang tidak layak, bisa diulangi, diperbaiki. Kalau memang sudah lulus uji, sudah memenuhi standar, sudah memenuhi kualitas yang diinginkan oleh perusahaan, baru mulailah untuk diproduksi. Itulah untuk proses desain dan pengembangan produk. Oke, jadi untuk produk itu ada juga life cycle-nya ya. Life cycle-nya itu kayak definisi hidupnya lah suatu produk itu, mulai dia diproduksi, masuk di promosi, sampai tidak diproduksi lagi gitu, berarti sudah berakhir life cycle-nya. Ada machine cycle, di buku juga ada product cycle, MC dan PC. Machine cycle dan product cycle. Kalau untuk machine cycle ini, kalau produk ya, kalau proses pembangkitan ide sangat penting dalam penyusunan desain produk. Untuk desain produk itu perlu penelitian murni dan terapan. Ini penelitian murni ini lebih kayak rumus-rumus ya, rumus-rumus fisika gitu. Apalagi untuk teknologi, lalu penelitian produk, lalu perlu dilakukan penelitian prosesnya juga. Ada juga yang dikatakan dengan peniruan produk, kayak tadi yang udah kita bahas sebelumnya, dari ide itu reverse engineering. Oke, jadi untuk operasionalnya itu bisa dikatakan ada beberapa fungsi analisis trade-off. Ini untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan agar fitur produk tersebut terpenuhi. Nah, ini tadi sudah ya di awal. Untuk pilihan faktor-faktor produk, ini lebih masuk ke komponennya. Apa ada faktor utamanya itu ada bentuk, ukuran, warna, kelengkapan. Jadi faktor-faktor produk itu fungsinya, bentuknya, ukurannya, warnanya, dan ketersediaannya atau kelengkapan produk, itu faktor-faktornya. Oke, analisis kelayakan produk. Jadi untuk analisis kelayakan produk ini ada tiga stage. Analisis kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan yang terakhir kelayakan komersial. Nah, kalau dikatakan kelayakan teknis, ini ya secara teknis. Kalau secara teknis itu berarti dia lebih ke teknikalnya, sudut pandang teknikal gitu. Nah, tujuannya ini mengetahui apakah produk itu layak untuk diproduksi. Jadi untuk kelayakan teknis ini dari mesin, material, money, dan metode, proses gitu untuk analisis teknis. Analisis kelayakan ekonomis. Ada yang hidup Mbak Suci? Coba ditutup dulu. Mbak Suci lagi di mana? Oke. Gak apa-apa. Analisis kelayakan ekonomis. Jadi
dari segi ekonomi, kemudahan untuk memperoleh bahan baku, lalu tercapainya skala ekonomi dalam proses produksi, yang artinya itu produknya itu diproduksi dengan biaya per unit yang paling rendah. Bisa nggak tercapai itu? Kalau misalkan nggak bisa, ya berarti mereka harus pertimbangkan dari kelayakan ekonomis, mungkin dia lebih kurang gitu untuk pembuatan produk tadi, untuk perancangan produk tadi. Lalu kelayakan ekonomis ini juga mencakup kelancaran operasional mesin dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi. Nah, ini yang paling bisa dilihat itu. Motivasi kerja, disiplin tenaga kerja. Kira-kira bisa nggak tercapai gitu? Nah, kalau misalkan ini bisa diwujudkan, berarti kelayakan dari ekonomisnya itu sudah mantap gitu. Untuk mengetahui produk secara ekonomis layak diproduksi. Tadi secara teknis, sekarang secara ekonomis. Yang terakhir, komersial. Nah, komersial ini lebih ke pemasaran. Jadi kalau kelayakan komersial itu terkait dengan permintaan konsumen. Ada nggak konsumen yang mau beli? Kira-kira ada nggak nanti permintaan? Berapa persen permintaannya seperti itu? Nah, ini terkait dengan susunan aliran kas, lebih ke keuangan. Jadi berapa kira-kira nanti penjualan yang mau ditargetkan. Jadi kalau misalkan produknya ini sudah lulus juga untuk analisis kelayakan komersial, berarti sudah bisa diproduksi. Tadi dapat ide dulu, lalu melakukan analisis kelayakan produk. Jadi kalau nggak ada idenya, nggak ada yang mau dianalisis ya. Jadi dapat ide dulu dengan 3 metode tadi, lalu melakukan analisis kelayakan produk. Ada 3 juga analisis yang perlu diterapkan. Oke, jadi kita mau lihat life cycle-nya produk dan mesin. Kalau kita katakan produk life cycle, kalian akan selalu ingat grafik seperti ini. Setiap produk itu memiliki life cycle-nya sendiri, hanya periodenya yang berbeda. Nah, kalian ada ingat nggak produk-produk yang zaman dulu, sekarang produknya udah nggak ada? Ada ingat contoh seperti itu? Atau sekarang, dulu dia booming, sekarang dia udah menurun. Produk, kita bahas produk. Kalian ingat ada sampo Emeron? Emeron ya? Dulu ada sampo Emeron. Ada ingat nggak? Ya. Sampai sekarang samponya masih ada nggak? Kapan terakhir kali kalian lihat sampo itu? Iya. Oke. Ya. Jadi produk itu, Emeron ya tadi, produk itu dia life cycle-nya sudah sampai mati atau hilang. Jadi dia dulu diintroduksi awalnya itu mereka mungkin dikenalkan produk Emeron itu sekitar tahun 2000 ya, atau sebelum tahun 2000. Setelah tahun 2000 seingat saya. Lalu ada masuk tahap introduksi. Nah, biasanya di sini penjualannya itu lebih sedikit karena masih pengenalan ke masyarakat. Dan biasanya itu pengenalan ini harus gencar ya, ketika harus promosinya lebih gencar gitu karena masyarakat belum tahu ada produk itu, masih introduksi pengenalan. Lalu dia masuk ke pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ini antara yang garis-garis terpotong ini dan yang garis terpotong kedua. Nah, dia lebih meningkat penjualannya. Lalu dia masuk tahap maturitas atau mature. Dia ini lebih stabil. Lihat ya, grafiknya ini lebih stabil dan selanjutnya dia cenderung menurun, lalu masuk ke tahap penurunan. Inilah menggambarkan penjualan produk perusahaan dalam satu periode. Ini namanya periode dalam satu produk. Jadi produk itu ada masanya gitu. Lalu nanti kita kenalkan lagi produk baru. Kita lihat lagi dia pertumbuhan, maturitas, penurunan. Lalu setelah itu kenalkan lagi produk baru seperti itu. Kalau untuk sampo sendiri, produk apa yang lagi booming sekarang?
yang masih dalam pertumbuhan lah contohnya. Pantene udah maturitas karena itu produk lama yang baru dikenalkan. Kalau Scarlett masuk kemana Scarlett? Ya, jadi dia udah mulai ini ya, udah mulai banyak yang tahu ya, masih baru juga, jadi dia masih banyak untuk grafiknya itu dia harusnya meningkat gitu kalau dia dalam cycle pertumbuhan. Kalian ada yang pakai Scarlett nggak? Oke, kalian tahu kan? Atau ada yang nggak tahu? Kalau ada yang nggak tahu nggak apa-apa, saya juga taunya baru-baru ini gitu, karena mereka baru diintroduksi. Apa mas? Iya nggak tahu ya, ya jadi karena dia masih baru dan dia juga periodenya itu masih di periode pertumbuhan. Biasanya kalau dia udah masuk maturitas, ini udah stabil dan udah banyak yang tahu juga, kayak Pantene udah banyak yang tahu, kayak produk-produk lama biasanya. Jadi kalau baru dikenalkan itu setelah introduksi, kalau introduksi malah lebih banyak yang nggak tahu. Kalau udah masuk pertumbuhan udah mulai banyak yang tahu, penjualan udah makin meningkat gitu ya. Jadi setiap produk itu ada life cycle-nya, bukan hanya manusia juga. Manusia ada ya, lahir, bertumbuh, dewasa, meninggal. Itu kalau untuk manusia. Nah, kalau untuk barang, introduksi, pertumbuhan, maturitas, penurunan. Jadi setiap produk itu ada juga periodenya. Nah, kalau untuk mesin, ini lebih kayak apa? Coba lihat grafiknya. Bedanya apa grafiknya? Lebih ini ya, apa ini namanya? Lurus, tegak lurus gitu. Nggak yang, kalau yang ini, dia lebih butuh proses sedikit demi sedikit. Kalau yang machine life ini, dia lebih, kalau dia percobaan, lebih cepat, langsung masuk grafik produksi normal. Siklus mesin itu, coba kita lihat berdua ini. Membandingkan untuk siklusnya PLC dan MLC. Beda ya? Coba ini lihat grafiknya. Kalau untuk mesin dia lebih kayak, untuk kalau naiknya tajam, kalau turunnya lebih tajam, lebih cepat gitu. Kalau produk dia masih lebih cenderung melekukannya. Oke, selesai. PPT-nya udah habis. Kita bahas hari ini untuk desain produk dan proses. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa diisi absensinya. Sudah diingatkan Mas Anang juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dan nanti mungkin tiba-tiba ada pertanyaan bisa tanya di grup, dan kita akhiri tuton kita sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dipelajari kembali bukunya. Jangan lupa kalau minggu depan saya tanya, jangan jawab yang lupa, Bu. Oke? Selamat melanjutkan kelas tuton berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Sama-sama.